Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa dari Ramadan yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berpuasa Ramadan pada hari ketiga pada tahun 1445 Hijriah ini. Kita perlu bersyukur kepada Allah karena kita diberi nikmat sehat dan nikmat bisa berpuasa. Nikmat bisa menikmati indahnya bulan Ramadan dan menikmati nikmatnya berbuka puasa dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa menikmati indahnya bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah hadis yang menceritakan tentang betapa hebatnya puasa, ya pahala puasa yang sangat keren dan luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berbunyi begini para pemirsa. Kullu amal ibni Adam yudhaifu al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Nah, di hadis ini dikatakan bahasanya kullu amali bani Adam, setiap amal dari anak Adam, yudhaifu alhasanatu asyru amsalihha, dilipatkan kebaikannya dari 10 kebaikan ila sabai mi'ati dhifin sampai 700 tingkatan kebaikan. Nah, qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman di sebuah hadis qudsi, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Fa innahu, karena puasa itu li, untukku kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dan aku akan membalas puasa itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan kenikmatan makannya itu karena untuk diriku, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap kebaikan yang ada di muka bumi ini, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 tingkatan, bayangkan. Kan sangat keren dan luar biasa. Ya, jadi amal kita itu akan dibalas oleh Allah dari 10 sampai 700 kebaikan. Kemudian kata Allah, "Illa shaum", kecuali puasa. Amal yang lain ditingkatkan 10 sampai 700, kecuali puasa. Bagaimana dengan puasa? Tentu lebih hebat dari itu, ya. Kata Allah sendiri, "Illa shaum fa innahu li", karena puasa itu untukku kata Allah. Kemudian, wa ana ajzi bi, dan aku akan membalasnya sendiri dengan puasa itu. Jadi puasa ini betul-betul sebuah amalan bagi kita umat manusia yang pahalanya itu merupakan surprise dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Keren, luar biasa. Nah, ini bahkan di dalam sebuah ayat Al-Qur'an dikatakan eee, bahwasanya orang-orang yang sabar itu pahalanya itu tiada tara. Nah, kenapa kita gandengkan dengan itu? Karena orang yang berpuasa ini merupakan orang yang berhasil untuk menjadi orang yang sabar. Gimana tidak sabar? Ketika biasanya kalau kita tidak puasa, pagi-pagi kita sudah bisa minum kopi, sudah bisa minum teh, sudah bisa ngrawon, sudah bisa nyoto, atau sudah bisa mecel, makan pecel. Nah, ketika puasa kita harus sabar untuk menundanya sampai beduk maghrib tiba. Maka bisa dikatakan bahwa puasa ini adalah untuk menguji kesabaran. Karena itu puasa itu istimewa. Nah, apa sih istimewanya puasa berikutnya para pemirsa? Itu tadi ya, yang pertama sudah kita bahas, bahwasanya puasa itu adalah ujian kesabaran bagi kita. Jadi bagi orang yang puasa berarti orang yang sabar. Puasa itu adalah kesabaran. Kesabaran untuk apa? Kesabaran untuk, menunda.
menikmati nikmatnya makan, lezatnya makan, minum, dan juga kesabaran tidak hanya sekedar menghilangkan lezatnya makan dan minum, akan tetapi juga kesabaran untuk kita mengelola emosi, mengelola amarah, kesabaran untuk tidak mengucapkan kata-kata yang jelek, tidak melakukan maksiat. Nah, ini merupakan sebuah kesabaran. Nah, kesabaran sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama adalah kesabaran di dalam, melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran di dalam menghindari atau, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah kesabaran di dalam menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini semuanya itu ada di dalam puasa para pemirsa. Jadi, puasa itu betul-betul merupakan sebuah kesabaran dan itu dalam ayat Al-Qur'an diterangkan bahwa pahala bagi orang-orang yang sabar itu adalah tiada tara atau tiada batasnya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, bahwa puasa ini merupakan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicintai Allah? Dari mana kita tahu? Dari hadis tadi, fa innahu li, ya, bahwasanya sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Jadi Allah mengecualikan semua amalan yang lain, ya, amalan yang lain itu 10 sampai 700 kecuali puasa. Puasa berarti puasa di sini adalah istimewa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk Allah. Puasa ini merupakan sebuah amal ibadah yang jauh dari riya. Kenapa? Karena hanya manusia yang berpuasa dan Allah yang tahu. Karena itu puasa itu memang betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini merupakan sebuah interaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa dengan Tuhannya. Jadi hanya manusia yang puasa, hanya kita sebagai manusia yang tahu dengan Allah yang tahu tentang ibadah kita. Nah, itu adalah oleh karena itu Allah itu mencintai ibadah puasa dan itu untuk Allah. Kalau ibadah yang lain untuk dirinya sendiri, di dalam sebuah, hadis juga diriwayatkan bahwa kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Itu bunyi atau redaksi di hadis yang lain. Jadi setiap amal ibadah anak Adam itu adalah untuk mereka sendiri, untuk mereka, kecuali puasa, karena itu hanya untuk Allah. Jadi kayak kita kita sholat, maka orang lain tahu. Kita melakukan sedekah, maka orang lain tahu. Kemudian kita baca Al-Quran, orang lain tahu. Tapi ketika kita puasa, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi, itu adalah saatnya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah puasa kita. Fa'innahu li tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa wa ana ajzibi, bahwasanya aku yang akan membalasnya. Jadi ini yang keren luar biasa dan balasan Allah seperti apa kita tidak tahu karena itu rahasia Allah. Nah, inilah kelebihan puasa. Jadi, hanya Allah yang tahu karena Allah yang akan membalasnya. Ya, karena kalau, ibadah yang lain itu kan bisa dilihat oleh manusia dan itu akan kembali kepada orang yang beribadah tersebut dan itu bisa dinikmati atau dilihat oleh manusia yang lain sehingga manusia akan menerima pujian dari manusia yang lain karena ibadah. Tapi kalau kalau puasa itu memang hanya Allah dan Allah yang akan memberikan balasannya. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya di dalam puasa ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena, eee, orang yang berpuasa itu adalah orang yang mampu mencegah syahwatnya, mampu menghilangkan syahwatnya, kemudian mencegah dari nikmatnya makan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bukti kecintaan hamba kepada Tuhannya juga. Sehingga Allah mengkhususkan ibadah puasa itu untuk Allah sendiri, karena dari situ akan bisa dibuktikan oleh, Allah bukti bahwa seseorang ini mencintai Allah itu karena itu. Jadi Allah merasakan bahwa orang yang berpuasa itu betul-betul mencintai Allah. Karena apa? Karena semua kenikmatan, semua syahwat, semua nikmatnya makan itu dikesampaikan oleh orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hebatnya puasa. Karena itu para pemirsa, para
muslimin, muslimat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Nah, dengan adanya penjelasan dari hadis ini, maka semoga itu semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah motivasi kita dalam menjalankan ibadah puasa, karena kita tahu betapa istimewanya puasa. Karena itu, marilah kita melaksanakan puasa yang tidak sekedar puasa, tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tapi betul-betul menahan diri dari segala nafsu amarah, menahan diri dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, menahan diri dari maksiat, baik maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mulut, maksiat telinga, maupun maksiat hati, sehingga kita betul-betul bisa memperoleh kesempurnaan pahala puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.